Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Septiani dengan NIM 22250076. Saya dari Prodi Piawur kelas 7D. Di sini saya akan mereview makalah yang saya temui. Langsung saja, di sini ada kajian neuroscience dalam evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, pengertian neuroscience. Kata neuroscience berasal dari dua suku kata, yaitu neuro yang berarti sistem saraf dan sains yang berarti ilmu. Jadi, neuroscience merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang perilaku seorang dengan memberi perhatian terhadap sistem saraf, terutama pada otak. Yang kedua, ada ruang lingkup neuroscience, yang dimana neuroscience mempelajari manusia secara interdisipliner, yang berarti mempelajari manusia secara utuh. Sistem saraf, neuroscience perilaku, neuroscience sosial, yang diuraikan sebagai berikut. Ada 1. Seluler molekuler. Yang kedua, sistem saraf. 3. Neuroscience perilaku. Dan yang keempat, ada neuroscience sosial atau sosialis science. Selanjutnya, prinsip-prinsip neuroscience, yang dimana ada 1. Mengaktifkan emosi positif selama proses pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan seluruh panca indera. Yang ketiga, peran pendidik dalam memastikan agar seluruh bagian otak terstimulasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, otak anak perlu dihadapkan dalam kehidupan nyata maupun langsung, dan pengalaman belajar yang bermakna yang terkait dengan kesamaan dan dihadapkan pada beberapa bentuk pemecahan masalah. Yang kelima, tema dan teknik pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan otak anak. Yang keenam, memperhatikan kinerja otak. Dan ada tahapan pembelajaran neuroscience. Yang pertama ada tahap pra pemaparan, yang kedua ada tahap persiapan, yang ketiga ada tahap inisiasi dan akuisisi, yang keempat ada tahap elaborasi, kelima tahap inkubasi dan memasukkan memori, yang keenam tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan, dan yang ketujuh tahap perayaan dan integrasi. Model pembelajaran neuroscience adalah bertujuan agar pendidik dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak dengan mengutamakan kenyamanan anak dalam mengikuti pembelajaran. Di sini ada model pembelajaran kinestik. Yang pertama ada model belajar visual, kedua model belajar auditorial, yang ketiga model belajar kinestetik. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan neuroscience dalam pendidikan anak usia dini, yang dimana perkembangan neuroscience dalam sebagai sebuah pengetahuan mengenai sistem saraf atau tentang otak manusia saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Para pakar terus melakukan penelitian mengenai hubungannya dengan kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan, di mana keunikan dari perkembangan kemampuan otak sangat terkait dengan output capaian dari sebuah proses pendidikan. Terus ada potensi kecerdasan berkembang dengan pesat apabila orang tua, guru, dan lingkungan memahami neuroscience dapat memberikan stimulasi secara optimal. Stimulasi tersebut dapat mempengaruhi kualitas anak dengan memantau proses perkembangan kemampuan anak. Berikut akan saya jabarkan mengenai peran orang tua dan guru berdasarkan tahapan kecerdasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penglihatan, mendekatkan benda ke dekat mata bayi, terus menggerakkan benda tersebut ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Yang kedua, berbicara,
yaitu memperkenalkan beragam bunyi yang indah, menarik, dan spesifik seperti lantunan ayat suci, musik, lagu, suara, dan bunyi binatang. Yang ketiga, ada emosi. Untuk mengontrol emosi anak, ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, berpikir. Melatih berpikir logika sederhana, berpikir kritis sebab dan akibat. Dan yang kelima, keterkaitan dan keterampilan sosial. Memfasilitasi dan memotivasi anak belajar keterampilan soft dan hard skill seperti menari, berenang, melukis, dan memainkan alat musik. Yang keenam, motorik. Kecerdasan motorik sudah terjadi sejak bayi dalam kandungan. Yang ketujuh, keterampilan sosial budaya. Keterampilan sosial sebaya. Berikan contoh yang membangun karakter dan bekerja sama. Yang ke-8, berbahasa, melatih bicara mulai dari kata sampai kalimat yang sederhana. Selanjutnya ada konklusin. Neuroscience merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang mengenai sistem saraf otak manusia. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Sistem saraf dan otak merupakan bagian fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Nah, itu saja dari review hasil makalah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan lebihnya itu datangnya dari Allah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.